Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu saking dumadi. Welcome back my channel Romo Tulen. Kali ini kita akan membahas cara meruqyah diri sendiri. Jadi buat kalian teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa meruqyah diri sendiri kalian. Jika kalian yang di rumah merasakan hawa-hawa negatif, merasakan mual atau pusing, kalian semua bisa meruqyah diri kalian sendiri. Kita simak tata cara meruqyah diri sendiri. Kita akan dijelaskan dengan Gus Ayang-ayang Ireng. Monggo Gus, gimana cara meruqyah diri sendiri? Ya, saya akan mengasih amalan ruqyah untuk diri sendiri bagi teman-teman semua. Pertama-tama, kalau kita merasakan hawa pusing, hawa mual, atau badan nggak enak atau susah tidur, kita bisa menjalani meruqyah pada diri kita sendiri. Caranya yang pertama, kita harus dijalani meruqyah. Kita harus diusahakan baca syahadat 2. Ini syahadat itu di sini diwajibkan untuk membaca itu. Yang dinamakan syahadat itu artinya itu menyaksikan. Jadi kalau kita sebelum menyaksikan, kita harus membaca syahadat 2 kalimat syahadat menika. Kalau kita sudah membaca 2 kalimat syahadat, kita harus sebelumnya minta pertolongan kepada Gusti Sang Pencipta. Kalau kita sudah minta pertolongan, kita dimulai nama kita sendiri, nama kita masing-masing sendiri itu dimulai di khususon. Berarti intinya kita itu khususon, nama kita dijawab sendiri, dikirimi suratul Fatihah buat diri kita sendiri. Itu sesudah baca Al-Fatihah, kita baca Qul huwallahu ahad sampai selesai 7 kali. Habis baca Qul huwallahu ahad 7 kali, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Habis baca itu 3 kali, kita baca Anas Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Sesudah baca itu, kita ditiupkan di telapak 2 tangan kita, lalu kita mengusapkan dari kepala sampai kaki kita. Setelah kita diusapkan kepada badan kita sendiri dari kepala sampai kaki itu, kita diulangi lagi kayak mulai awal lagi sampai kita 3 kali membaca. Habis itu dibaca 3 kali, kita minta sama Tuhan kita, ya Allah, tolong singkirkanlah hawa-hawa negatif yang ada di badan saya dan yang ada di pikiran saya dan yang ada di
di angan-angan saya, semuanya tolong singkirkan ya Allah. Kita baca itu, minta pertolongan itu 7 kali. Habis itu selesai. Namun kalau kita masih merasakan hawa-hawa pusing, hawa mual, dan hawa nggak enak badan, kita bisa meruqyah diri kita sendiri selama 7 malam. Berarti itu wajib dilaksanakan setiap malam kalau kita ingin menjalani. Lebih bagusnya dalam waktu-waktu malam. Amit Gus, itu jamnya jam berapa? Atau habis sholat atau gimana? Oh, kalau ini alangkah baiknya habis sholat dan sebelum tidur. Iya, semakin kita merajini dan semakin kita menjalani, baik kita sendiri walaupun teman-teman yang ada di rumah, kita akan merasakan hawa-hawa. Ada perbedaan, itu pasti akan terjadi, Mas. Tapi kalau umpama kita jarang dipakai, nggak masalah. Kalau ada masalah nggak enak aja di badan, kita pakai nggak apa-apa. Tapi biasanya ini dalam proses normalnya itu biasanya selama kita menjalani 3 kali ke atas, Mas. Berarti 3 malam ke atas. Berarti 3 malam ke atas ya Gus? Iya, baru kita bisa merasakan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita, itu kita bisa merasakannya. Kalau ruqyah ini baik kiriman-kiriman dari sebangsa sosok yang dikirim bisa menyingkir, dan sebangsa sosok hawa-hawa yang kita tidak tahu. Kadang kita lewat di jalan, ada tempat yang angker kan, kadang kita diikuti, itu bisa digunakan, Mas. Bisa juga dipakai untuk anak kecil kalau lagi rewel. Iya, di tengah malam itu bisa pakai itu aja, ruqyah itu bisa. Tapi kalau buat dari kita itu biasanya lebih instan ibaratnya. Iya. Lebih cepat, energinya lebih cepat ya Gus? Iya. Nah, kalau kita kadang merasakan hawa-hawa, ada orang yang nggak suka, apa aku ini, kadang diguna-guna ya, kadang begitu ya, Mas. Iya ya, kadang Iya. Sekarang musimnya begitu, kalau nggak suka orang pakai angin-angin yang nggak kelihatan. Begitu. Sekarang zaman canggih tapi masih ke hal-hal begituan lah. Nah, itu monggo Gus, monggo lanjut. Iya, kalau kita merasakan hawa bimbang yang kayak tadi itu, kita bisa langsung dipakai. Tapi diniati kita pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa, dan diniati kita nggak ada niat untuk membalas dendam. Ikhlas berarti Gus ya? Harus ikhlas. Insya Allah 100% ada reaksi langsung. Harus ikhlas, harus yakin kalau mau menjalani ruqyah diri sendiri, itu kuncinya. Jangan ada pikiran-pikiran yang kurang baik, lebih baiknya dihilangkan kabeh. Hilangkan semua itu pikirannya itu. Yang pikiran-pikiran negatif dari kita hilangkan semua kalau kita mau menjalani ruqyah diri kita sendiri. Insya Allah hal-hal yang negatif akan semua nyingkir semua, nggak ada yang nggak nyingkir, bakalan semingkir semua. Udah gitu aja masalah ruqyah yang kita amalkan untuk diri kita sendiri. Silahkan teman-teman yang ada masalah problem yang dirasakan nggak enak, silahkan
dicoba pada diri masing-masing. Ya begitu, Gus Ayang-Ayang Ireng udah menjelaskan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Teman-teman bisa mencoba mempraktekkan di rumah, pasti ada hasil yang bisa dipetik. Itu catat cara mau harus membaca apa, itu tadi bisa dicatat di buku, terus habis sholat atau tengah malam bisa dipraktekkan, biar diri hal-hal negatif yang ada di diri kita atau ada gangguan makhluk-makhluk astral atau gangguan dari serangan-serangan orang yang tidak suka pada kita, insya Allah bisa semingkir dan kita akan menikmati energi positif. Bisa dicoba di rumah, monggo. Itu tadi cara yang dibabarkan tadi itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu saking